Nah, seperti apakah status Facebooknya Gus Yahya yang ternyata sempat membuat heboh dunia maya saat itu ya, bisa bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Seseorang mengirimkan status selama Gus Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, Ketua Umum PBNU hari ini ya. Status selama beliau di akun Facebooknya pada tahun 2017 yang lalu. Tepatnya Oktober 2017. Nah, status ini rupanya status Facebooknya Gus Yahya Khalil Stakuf ketika itu ternyata status yang pernah membuat heboh jagat maya saat itu, khususnya para habaib, karena merasa tersinggung dengan postingan Gus Yahya Khalil Stakuf ketika itu, walaupun sebenarnya pada status Facebooknya Gus Yahya itu tidak ada kosakata Habib, tapi banyak pengikut Habib yang ketika itu marah, heboh itu. Ternyata saya surfing ya, tanya ke Mbah Google, ternyata status Facebook itu sempat membuat heboh jagat maya ketika itu karena dianggap menyinggung klan para habaib ketika itu ya. Dan ini ini menjadi tambah referensi kita bahwa sebenarnya yang pertama kali mengguncang aras para habaib Balawi ini tidak lain adalah Gus Yahya Khalil Stakuf sendiri sebenarnya. Sebelum ini kan dia sendiri juga pernah bikin heboh karena mengatakan diksi pengungsi gitu. Kalau itu di YouTube ya, itu sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi ini lebih dulu dari itu yang Facebook itu. Nah, seperti apakah status Facebooknya Gus Yahya yang ternyata sempat membuat heboh dunia maya saat itu ya, bisa bacakan ya. Ini status Facebook ini populer dengan istilah Mbah Ndoro gitu ya. Mbah Ndoro. Bisa bacakan ya. Ini mengapa bikin heboh? Karena status ini dibikin 3 hari sebelum kedatangan Habib Umar bin Hafid dari Yaman ke Indonesia. Ya. Ini nanti saya baca ya. Jadi status Facebook Gus Yahya dibikin pada tanggal 19 Oktober 2017. Nah, sementara Habib Umar bin Hafid datang ke Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2017 ya. Selang berapa, 3 atau 4 hari ini ya. Nah, saya bacakan dulu status Facebooknya Gus Yahya ini yang membuat heboh. Nanti saya bacakan tentang berita kedatangan Habib Umar ke Indonesia saat itu. Ini saya baca, ini bahasanya bahasa Jawa. Nanti saya terjemahkan. Jadi pada 19 Oktober 2017 di akun Facebook bernama Yahya Khalil Stakuf ditulis begini. Ini 256 kali dibagikan, 3.853 komentar. Ini untuk ukuran medsos ketika itu udah luar biasa loh ya. 2017. Artinya viral sekali itu. Dia menulis begini. Mbah Ndoro, panjenengan meniko saenipun boten sisah asring-asring tindak mriki. Umat teng negari panjenengan piyambak kerak langkung betahaken to. Teng riki kahananipun lumados kok. Menapa malih menawi dipun bandingaken kalih kahanan umat teng negari panjenengan ingkang masyarakatipun nembe kocar kacir mboten kantenan menika. Wah, bahasa ini kayak bahasa dalang. Ini
kasih gamelan ding 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 ding. Selanjut, teng mriki inggih kathah kiai-kiai ingkang ngalim-ngalim saha kramat-kramat. Namung boten kober ngumumaken dhateng luar negari sebab sangat ketunggulipun golowentah saha njagi lahir batosipun umat dhateng mriki piyambak. Ketimbang bucal wekdal wirawiri dugi ngriki langkung saya panjenengan leder ikhtiar kangge umat teng negari panjenengan piyambak. Kados pundi supados saged sami rukun slamet sentosa. Lah kejawi menawi panjenengan ngersakaken ngaos, monggo kula aturi mapan dhateng langgar. Kula tak toto-toto rumiyin mangke kula wucal sak cekapipun. Ini memang ini kalau yang paham bahasa Jawa ini memang cukup menyinggung nih. Ini walaupun ya Gus saya level Gus saya bisa lah ya. tidak ada diksi, tidak ada kosakata Habib di sini, tapi ketika itu momennya pasti paham orang ini. Yang satu diksi Mbah Ndoro, dia bilang dari luar negeri, di mana negaranya sedang kocar kacir ya. Ketika itu ya bangsa negara Arab tahun 2017 itu sedang rame-ramenya perang Suriah, Yaman, Turki. Oke, saya coba terjemahkan ya dalam bahasa Indonesia biar bisa diterima lebih luas. Mbah Ndoro, panjenengan menika saenipun mboten sisah asring-asring tindak ngriki. Mbah Ndoro itu ya kalau bahasa Indonesia tuan ya. Tuan gitu. Panjenengan bahasa Indonesianya apa ya? Mbah Tuan, Anda itu sebaiknya tidak usah sering-sering datang kemari. Umat teng negari panjenengan piyambak rak langkung betahaken to. Umat di negara kalian sendiri kan lebih membutuhkan. Teng mriki kahananipun lumados kok. Di sini kondisinya itu lumayan kok. Menapa malih menawi dipun bandingaken kalih kahanan umat teng negari panjenengan, apalagi kalau dibandingkan dengan kondisi umat di negara Anda, ingkang masyarakatipun nembe kocar kacir mboten kantenan menika. Yang masyarakatnya baru saja kocar kacir tidak karu-karuan itu. Teng mriki nggih kathah kiai-kiai ingkang alim-alim saha keramat-keramat. Di sini juga banyak kiai-kiai yang alim-alim juga keramat-keramat. Namun boten kober ngumumaken datang luar negeri, tetapi tidak sempat untuk mengumumkan itu ke luar negeri sebab sangat ketunggulipun golowentah saha njagi lahir batosipun umat dateng mriki piyambak. Sebab karena mereka itu sibuk ngrumat atau golowentah apa ya? Ngrumat lah gitu ya. Juga menjaga lahir dan batinnya umat di sini, di negeri kita sendiri. Ketimbang bucal wekdal wirawiri dugi ngriki, daripada membuang waktu bola-bali ke sini, bola-bali ya. Wirawiri apa? Ketimbang bucal wekdal wirawiri dugi ngriki, daripada membuang waktu ke sini bolak-balik, lebih baik panjenengan atau Anda itu berikhtiar berusaha untuk umat di negara Anda sendiri. Bagaimana agar bisa rukun dan damai di sana. Lah kejawi menawi panjenengan ngerasakan ngaos, lah kecuali kalau kalian menginginkan ngaji di sini, monggo kula aturi mapan dateng langgar, maka mari kita persilahkan atau saya persilahkan untuk datang ke musola atau masjid. Kulo tak toto-toto rumiyin, mangke kulo wucal sak cekawipun. Saya tak mempersiapkan diri, tak bersiap-siap, nanti saya
Nanti mangke kula wucal cekapipun. Kula tak toto-toto rumiyin mangke kula wucal sak cekapipun. Saya tak tata-tata dulu, tak bersiap-siap dulu, nanti akan saya ajar secukupnya. Ini status Facebooknya Gus Yahya 19 Oktober 2017. Ternyata viral dan jadi bahan pembicaraan yang cukup ramai ketika itu. Ya, saya cek ini di Google ada beberapa media yang membahas, mengupas tentang ini. Ternyata ini di Duta Islam juga ditulis. Ini Duta Islam mengangkat berita ini hari Jumat 20 Oktober 2017. Soal status Ndoro Zainal Ma'arif, kalian saja yang terjangkit virus asobiah. Dutaislam.com, status Kiai Yahya Kholilistakuf di Facebooknya pada Kamis 19 Oktober 2017 yang menyebut Mbah Ndoro menjadi perbincangan di grup-grup WhatsApp. Apa maksud Gus Yahya membuat status itu? Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya ramai menjadi perbincangan ya. Kemudian juga ada di website gurusyahada.id juga diangkat polemik ini. Stop membeli Gus Yahya. Nah, ketika itu netizen berpikir, menduga bahwa yang dimaksud oleh Gus Yahya ini adalah rencana kedatangan Habib Umar bin Hafid dari Yaman dan juga Habib-Habib yang lain gitu. Ini dugaan netizen karena tadi itu tanggal 23 Oktober 2017 atau 4 hari setelah itu memang Habib Umar datang ke Indonesia. Nah, ini saya baca beritanya ya. Nah, tapi apakah itu maksud tujuannya ke Habib Umar? Walau alam biswab, yang tahu hanya Gus Yahya dan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Karena secara verbal, secara hukum memang status Facebooknya Gus Yahya tidak menyebut nama Habib Umar. Hanya Mbah Ndoro. Dan memang harus kita akui di kalangan pesantren Habib sepuh, Habib alim sering dipanggil dengan sebutan Ndoro Habib. Ini berita tentang kedatangan Habib Umar ya. Ulama Yaman Indonesia membahas masalah kekinian di Banyuanyar. Senin 23 Oktober 2017. Ini ditulis oleh antara.com, Antara News, kantor berita Antara ya. Pamekasan, Antara, Jawa Timur. Perwakilan tokoh ulama dari 4 provinsi di Indonesia, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, dan Aceh, mengikuti sarasehan yang membahas masalah kekinian di Madura, Jawa Timur. Sarasehan bertema masalah kekinian. Tantangan dan pemecahannya itu digelar di Pondok Pesantren Al-Hamidi Banyuanyar, Pamekasan, dengan narasumber Umar bin Hafid Hadramaut, ulama dari Yaman. Sarasehan ini terselenggara berkat kerjasama antara Majelis Al-Muwasalah Baina Ulama Al-Muslimin bersama Majelis Rasulullah Korwil Madura. Kata jubir kegiatan itu Yoyok R. Effendi kepada Antara di Pamekasan ketika itu ya. Menurut Yoyok, kegiatan ini juga merupakan rangkaian dari kegiatan dakwah ulama dari Yaman Umar bin Hafid ke sejumlah negara Islam di Asia. Oke, itu beritanya. Ya, sekali lagi, apakah yang dituju oleh Gus Yahya ketika itu adalah kedatangan Habib Umar bin Hafid? Allah alam bisawab. Yang jelas karena itu ribut, ramai menjadi perbincangan. Kemudian Gus Yahya Kholilistakuf juga sempat membuat permintaan maaf ketika itu. Walaupun kemudian tidak memuaskan orang-orang yang tidak terima atas status itu. Siapa yang tidak terima ya tentu saja para pendukungnya Mbah Ndoro itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulan ternyata Gus Yahya memang ternyata Gus Yahya adalah sosok yang pertama kali mendegradasi kewibawaan klan Yaman di Indonesia sejak bertahun-tahun yang lalu, sejak sebelum ini meledak hari ini oleh Kiai Maduddin Usman. Pertama dengan menyebut diksi pengungsi, itu kan viral videonya kan. Nah ternyata sebelum itu saya sudah
pernah membuat hal yang tidak kalah menyakitkan dan dengan sebutan Mbah Ndoro. Gak usah sering-sering ke sini, urusi aja negaramu di sana yang sedang kisruh, kocar kacir nggak karu-karuan. Ya ada benernya juga sih, ya bener. Mau di negara sendiri juga ribut, perang terus, geger mar orang rampung, malah di sini Indonesia sudah aman. Harusnya ulama-ulama Yaman yang belajar kepada ulama-ulama Indonesia bagaimana menjaga perdamaian di sini, menjaga kerukunan, menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Lah iya, di negara sendiri aja ribut terus, perang terus, masih mengajari perdamaian di sini ya di Gunung Cecek nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.